Selamat pagi, saudara terkasih. Firman Tuhan bagi kita pagi ini tertulis dalam Kitab Roma pasal 12 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Saudara terkasih, bagaimana respons kita terhadap orang yang pernah menjegal kita, atau yang menambah masalah hidup kita, atau yang membuat hati kita terluka? Tentu kita punya beragam respons. Ada orang yang berusaha sebisa mungkin dalam waktu tertentu tidak berinteraksi atau berpapasan wajah dengan musuhnya. Ada juga yang pada saat itu dia harus ngobrol terus terang supaya masalah cepat selesai. Ada juga yang menyewa semacam ruangan temper klinik atau break room, di mana di sana dia akan diberikan stick baseball untuk memukul botol atau menghancurkan barang rongsokan lainnya demi meluapkan emosi yang berapi-api. Kita bisa paham kenapa banyak cara, karena memang masing-masing orang memiliki cara masing-masing untuk mengobati luka hatinya. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini kita kembali diperhadapkan dengan kenyataan pahit. Sebuah pil pahit yang mesti kita telan sebagai orang Kristen adalah kita hidup di dunia nggak hanya didampingi teman kita, tetapi juga di suatu saat mesti berhadapan dengan musuh atau seteru kita. Kendati demikian, Tuhan selalu punya jalan keluar. Seperti ajaran Rasul Paulus dalam ayat ini, kita justru dipanggil untuk mengasihi musuh kita dan melayani kebutuhannya. To be relentlessly kind. Berbuat baik tanpa henti, itu yang diajarkan Paulus bagi kita. Ternyata menjadi orang yang berbuat baik tanpa henti memiliki serangkaian keuntungan. Yang pertama, dengan begini kita nggak nambah stres karena menyimpan dendam dan kebencian. Lalu yang berikutnya, kita memberi tempat pada Allah untuk menuntut pembalasan yang setimpal sesuai dengan ayat 19 pada pasal ini. Dan yang ketiga, kita jadi semakin sehati dan sepikir dengan Kristus karena mengikuti ajaran Tuhan Yesus seperti salah satu pesan khotbahnya di bukit, Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan sebetulnya Bapak Ibu, banyak hal yang kita bisa lakukan agar nggak terbelenggu dengan musuh. Misalnya nonton film favorit, atau makan makanan kesukaan, nonton humor, liburan sambil family time, dan lain sebagainya. Karena hidup ini pemberian Tuhan yang berharga, oleh karena itu kita mesti menikmatinya, pahit dan manisnya, dan kita mesti jaga kebahagiaannya. Dan alangkah baiknya kita batasi waktu untuk terus mikirin kehancuran, kesedihan, kepiluan, atau dendam dan sentimen dan lain sebagainya. Kita juga berhak bersukacita, dan asalkan tidak berlebihan sukacita kita sesuai dengan koridor firman Tuhan. Dan dengan demikian kita semakin paham main hakim sendiri atau pembalasan atau penghakiman bukanlah solusi menghadapi musuh. Karena kita udah punya banyak referensi untuk menjaga kebahagiaan kita masing-masing dan tidak fokus pada kebencian terhadap musuh kita. Kiranya kasih Tuhan melingkupi kita sekalian. Amin.